lanjut soal berikutnya. Tadi udah sampai nomor 7, sekarang kita lanjut nomor 8. Soalnya dulu mana? Ada di sini. Nomor 8 ini ya. Oke, di sini ada zat cair ABCDE dan tekanan uap jenuhnya. Gaya tarik-menarik antara molekul yang paling kuat terdapat dalam zat cair. Nah, makin kuat tarik-menarik antar molekul, biasanya tekanan uap jenuhnya akan makin rendah. Nah, di sini yang tekanan uap jenuhnya paling rendah itu adalah zat cair A. Kenapa zat cair A tekanannya rendah, tekanan uapnya? Karena dia sukar menguap, karena gaya tarik-menarik antar partikelnya lebih kuat. Jadi nomor 8 jawabannya itu yang A. Oke, nomor 9. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada larutan gula, urea, dan garam dapur. Konsentrasinya ternyata kalau gula 0,1 molal, delta TF-nya sekian. Kalau 0,01 delta TF-nya juga ikutan sebandingnya berkurang 10 kali lipatnya. Nah, kalau garam dapur, kelihatan di sini sifat koligatifnya 2 kali lipat lebih besar daripada larutan-larutan non-elektrolit seperti gula dan urea. Nah, jadi dari data di atas, penurunan titik beku dipengaruhi oleh jumlah partikel yang paling tepat ya. Elektrolit jumlah partikelnya lebih banyak, jadi dia titik bekunya turun lebih banyak. Jadi nomor 9 jawabannya yang A. Nomor 10. Di sini ada diagram PT untuk pelarutan yang terdiri dari benzena dan naftalena. Oke, ini yang pelarut itu biasanya grafiknya yang lebih dalam. Kalau yang untuk larutan grafiknya yang lebih luar ya. Yang ditanya titik beku dan titik didih normal larutan naftalena. Titik beku dan titik didih larutan ya. Kalau larutan berarti yang grafiknya lebih luar. Titik beku larutan itu adalah A aksen di sini. Titik didihnya adalah D aksen. Jadi kalau dia digambar diagram PT untuk larutan itu kan nanti begini ya. Sumbu Y-nya itu tekanan, sumbu X-nya suhu. Nah, grafik untuk pelarut anggap aja begitu. Kalau untuk larutan grafiknya biasanya lebih luar kayak begini ya. Nah, kalau kita amati pada keadaan tekanan yang sama, nah ini nanti akan disebut titik beku larutan. Ini nanti disebutnya titik didih larutan. Sesuai gambar yang tadi ya. Kalau titik beku pelarut itu nanti yang ini. Ini titik beku pelarut. Kalau titik didih pelarut nanti yang ini. Nah, yang aksen itu adalah titik beku dan titik didih larutan. Nomor 11. Kita lanjut. Halaman berikutnya ya. 11 soalnya yang ini. Larutan berikut ini yang mempunyai titik beku terendah adalah titik beku terendah berarti delta TF-nya paling besar ya. Nah, ini yang pertama 0,1 mol urea dalam 1000 gram air. Berapa penurunan titik bekunya? Delta TF-nya berarti kan molalitas dikali KF gitu ya. Molalitasnya jumlah mol dikali 1000 dibagi massa pelarut dikali KF. Tadi kita punya larutan urea 0,1 mol di dalam, ini harusnya P ya. Tadi kita punya larutannya 0,1 mol urea dalam 1000 gram air. Jadi P-nya 1000 dikali KF. Nah, jadi nanti delta TF-nya anggap aja 0,1 KF. Nah, untuk larutan yang B, kita lihat. Larutan yang B itu 0,1 gram natrium klorida di dalam
1000 gram air, MR-nya 58,5. Nah, ini larutan elektrolit. Jadi delta TF-nya bergantung dari faktor Van Hoff juga ya. Jumlah molnya berarti 1 gram urea, MR-nya 58,5, massa pelarutnya 1000 gram air, KF-nya biarkan aja KF, NaCl, jumlah ionnya 2 kan, Na plus dan Cl min. Kalau nggak dikasih tahu keterangan apa-apa, anggap aja alfanya 100%. Jadi jumlah ionnya sama dengan I. Nah, ini tinggal dihitung nih. 1/58,5 dikali KF dikali 2. Jadi 0,034 KF. Lanjut yang C. Yang C ini larutannya 0,2 gram glukosa dalam 500 gram air. Glukosa non elektrolit. Jadi gini aja cara ngitung delta TF-nya. 0,2 gram, MR-nya glukosa 180, pelarut airnya 500 gram. Benar kan 0,2 gram? Ya betul. 0,2 dibagi 180 dikali 1000/500. Ini 0,002 KF. Oke, yang D larutannya 0,09 mol urea dalam 500 gram air. Urea non elektrolit. Jadi nggak ada faktor Van Hoff di sini ya. 0,2 mol dalam 500 gram air. Bener kan 0,2 mol? 0,09 mol. Maafkan. Nol koma 0,09 dikali 2. 0,18 KF. Nah, yang E larutannya 1 gram glukosa dalam 1000 gram air. Glukosa non elektrolit 1 gram berarti jumlah molnya 1/180. Airnya 1000 gram. Kalau dihitung jadi 0,005 KF ini. Nah, kita kan tadi mau nyari titik beku terendah. Titik beku terendah ini bener ya terendah. Kita lihat dulu takut salah. Titik beku terendah itu berarti senyawa atau larutan yang delta TF-nya paling tinggi, penurunan titik bekunya paling besar. Jadi artinya dia turun makin besar. Yang paling besar di sini 0,05, 0,002, 0,18. Mana yang paling besar ya? 0,18 nih ya. Nah, berarti yang D. Ini pasti nanti titik bekunya terendah karena turun paling banyak. Oke, 12. Ups. Nomor 12 soalnya. Kelarutan CaCl2 dalam air pada 0 derajat adalah sekitar 5,4 molal. Jika KF-nya 1,86 KF air ini berarti, maka penurunan titik beku larutan CaCl2 0,54 molal adalah yang pertama kita punyanya CaCl2 5,4 molal, yang kedua 0,54 molal. Kita anggap aja itu keadaan 1 sama keadaan 2 ya. Kita bandingkan delta TF1 sama delta TF2. Larutan CaCl2 ini adalah larutan elektrolit. Jadi pasti ada faktor Van Hoff-nya. Nah, yang pertama larutannya itu 0,54 molal. Lihat dulu.
Oh, yang pertama 5,4, yang keduanya 0,54. Nah, nilai KF kan pasti nanti sama ya, 1,86 karena kan kita tidak mengganti pelarutnya. Nilai I-nya juga pasti akan sama karena ini masih senyawa yang sama. Jadi ntar itu kita coret aja ya. Nah, jadi nanti perbandingan penurunan titik beku pertama sama keduanya berapa nih? Kalau kita hitung ini nanti jadi 10:1 ya. Penurunan titik bekunya. Nah, ini datanya kurang. Kita nggak dikasih tahu berapa penurunan titik beku yang pertamanya. Yang jelas penurunan titik bekunya akan 10:1 ya. Nomor 13, tetapan kenaikan titik didih molal atau KB bergantung pada jenis pelarut ini ya. KB bergantung pada jenis pelarutnya. Ini nomor 13C. Nomor 14. Suatu pelarut murni mempunyai, nah pelarut murni ini tekanan uap jenuhnya lebih tinggi daripada larutannya, yang D. Karena kan pada pelarut murni tidak ada gaya tarik-menarik antara zat terlarut sama pelarut. Jadi ini mengakibatkan molekulnya lebih mudah menguap ke permukaan ya. Kalau titik didihnya biasanya lebih tinggi dari larutannya. Titik didih pelarut mah ya lebih rendah ya. Titik beku pelarut lebih tinggi dari larutannya. Tekanan osmotik pelarut lebih rendah ya. Soalnya kan tekanan osmotik bergantung pada molaritas. Makin besar molaritas makin tinggi. Nah, jadi jawaban yang tepat ini yang D, nomor 14. 15. 3 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram benzena. Kenaikan titik didihnya 0,54 derajat Celcius. Bila diketahui ini Kb benzena 2,7, berapakah massa molekul relatif zat X? Kita melarutkan 3 gram zat X di dalam benzena. Kenaikan titik didihnya diketahui. Nah, kenaikan titik didih larutan gini kan cara ngitungnya. Di sini pelarutnya benzena. Benzena itu senyawa non-polar, non-elektrolit. Jadi pasti nggak ada faktor Van Hoff-nya. Nah, kenaikan titik didihnya katanya 0,54 derajat Celcius. Yang dilarutkan 3 gram zat X, MR-nya kita nggak tahu. Di dalam, berapa gramnya benzenanya lupa lagi. Benzenanya 100 gram, KB-nya 2,7. Udah bisa dihitung nih MR-nya. Dikali silang aja ya, berarti 3 dikali 10 dikali 2,7 dibagi 0,54. Ini berarti 3 dikali 27 dibagi 54 dikali 0,01. Saya mau nyoretin dulu maksudnya, biar gitu ya. Jadi 3 dibagi 0,02. 3 dibagi 2 aja kan 1,5 kali 100 lagi. Jadi 150. Nomor 16, titik beku asam asetat 16,6 derajat Celcius. Penurunan titik beku molalnya itu berarti KF-nya 3,6. Maka titik beku larutan 12,8 gram belerang dalam 100 gram asam asetat adalah, nah ini berarti zat terlarutnya belerang, pelarutnya asam asetat. Kita mau ngitung berapa titik bekunya. Belerang non elektrolit, jadi dia nggak ada faktor Van Hoff-nya.
Belerang yang dilarutkannya 12,8 gram. MR-nya berarti 8 dikali AR sulfur 32. Ini kan senyawanya S8. Dilarutkan di dalam berapa gram ini pelarutnya, asam asetatnya 100 gram. KF-nya 3,6. Nah, ini kalau dihitung delta TF-nya berarti 12,8 dikali 10 dikali 3,6 dibagi 8 kali 32. 1,8 derajat Celcius. Nah, titik bekunya berarti berapa? Berarti titik bekunya turun dari titik beku asam asetat. Tadi kan titik bekunya 16,6. Turun 1,8 dari titik beku itu. Jadi 16,6 dikurangi 1,8. Titik bekunya menjadi 14,8 derajat Celcius. Oke, nomor 17. Pada pembuatan sirup, kekentalan diukur dengan mengamati titik didihnya. Penelitian menunjukkan bahwa sirup yang baik harus mendidih pada suhu 105 derajat Celcius. Berarti naik 5 derajat dari titik didih air. KB airnya 0,5. Sirup itu memakai gula pentosa, MR-nya 150. Kita ditanya konsentrasi gula dalam sirup itu. Berarti kita pakai delta TB ya. Pentosa ini dianggapnya non-elektrolit. Titik didihnya tadi naik 5 derajat dari titik didih air, soalnya 105 derajat ya. Terus si pentosanya ini MR-nya 150, masanya kita nggak tahu. Dilarutkan di dalam air, airnya berapa kita juga nggak dikasih tahu ya. Oke, nggak dikasih tahu. Oh, anggap aja massa airnya P ya. KF-nya 0,5. Ini nanti kita dapetnya perbandingan sih ya di sini. Massa zat terlarut sama pelarutnya. Nah, ini massa zat terlarutnya saya misalin M aja ya. Gitu biar gampang. Nah, kalau kita kasih hilang ini jadi M dikali 1000 dikali 0,5 berarti 500 M. Itu sama dengan 750 P. Atau M-nya itu adalah 750 per 500 P. Jadi M-nya itu adalah 2/3 P. Nah, kita kan ditanya berapa kadarnya. Kadar itu adalah membandingkan massa massa pentosa dengan massa pentosa ditambah massa air atau kita sebut P biasanya. Nah, si M-nya kita substitusi jadi 2/3 P. Gitu. Ini jadi 2/3 P dibagi 2/3 ditambah 1 berarti 2/3 ditambah 3/3 ya. 5/3 P kali 100%. Nah, jadi ketemu nih kadarnya. 2/5 0,4 ya, jadi 40%. Jawabannya B berarti. 18. Untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat, berarti naik 0,1 derajat. KB-nya 0,5, maka jumlah gula yang harus dilarutkan berapa banyak? Nah, kita mau melarutkan gula di dalam 250 ml air. Gula ini non-elektrolit, jadi nggak usah ada faktor Van Hoff-nya ya. Kenaikan titik didih itu sebanding dengan jumlah mol zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dikali KB. Titik didihnya tadi pengen naik jadi 100,1 derajat Celcius. Berarti naiknya 0,1 derajat. Jumlah mol gulanya berarti kan massa gula dibagi 342, massanya nggak tahu berapa. Airnya 250 ml berarti volume massa airnya 250 gram. KB
air 0,5. Nah, kita tinggal ngitung M-nya. Ini berarti 2M sama dengan 34,2. Jadi M-nya 17,1 gram. Satu lagi lah ya, sebelum kita ganti video lagi, biar nggak kepanjangan. Nomor 19, 3 gram senyawa non-elektrolit dalam 250 gram air mempunyai penurunan titik beku sebesar setengah dari penurunan titik beku 5,85 gram garam dapur dalam 500 gram air. Massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut adalah gini. Pertama kita kan punya non-elektrolit dalam air. Yang kedua kita punya garam dapur di dalam air. Kita bandingin aja delta TF-nya. Delta TF1 kita bandingin sama delta TF2. Gini, masukin dulu aja rumusnya. Nah, kan pelarutnya sama-sama air, jadi KF boleh kita coret. Oh, sorry, yang kedua NaCl, jadi ada I-nya ya. Delta TF1 itu katanya setengah kali lipat delta TF2. Ini. Nah, yang pertama kita punya 3 gram senyawa non-elektrolit, nggak tahu MR-nya berapa, dilarutkan di dalam, yang pertama airnya itu 250 gram. Nah, dibandingkan sama NaCl. NaCl-nya itu 5,85 gram. Airnya 500 gram. MR-nya kebetulan 58,5. Oke, airnya 500 gram. Nah, I-nya berapa nih NaCl? NaCl kan terurai jadi 2 ion tuh, Na plus dan Cl min. Kalau dianggap terurai seluruhnya, berarti faktor Van Hoff-nya 1 ditambah 2 ion dikurangi 1 dikali alfa. Alfanya dianggap 1 atau 100%. Jadi I-nya 2. Nah, ini kita selesaiin. Delta TF2-nya kan jadi dicoret ya. Ini berarti 4 dibagi MR. Yang di bawah berarti ini 0,1 dikali 2 dikali 2. Jadi 0,4. Nah, kita bisa ngitung MR-nya. Jadi MR-nya 8 dibagi 0,4. 20 ya. Oke, sampai sini dulu.